maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Kalau belajar sama Mbak Fitri enak, gak dimata-matain. Kalau sama Papa dimata-matain. Papa sih nggak sabaran. Sakit nggak? Saya tahu Miska itu adalah cinta pertamanya Farel. Jadi sampai kapanpun Farel nggak akan pernah bisa ngelupain Miska. Kamu kan tahu, ini amanat yang nggak boleh pernah diabaikan. Jadi Hubungan kita tetap berjalan sebagaimana mestinya, oke? Maafin sikapku kemarin ya. Ya ampun, gimana aku cara ngambelinnya? Pas apa? Kamu makan di ruangan? Iya. Kenapa, Pak? Bapak mau makan sama saya? Kamu nggak tahu peraturan di sini? Dilarang makan di dalam ruangan kerja. Ngerti? Maaf, Pak. Saya nggak tahu. Saya paling benci orang makan di dalam ruangan. Kamu nggak mikir apa? Meja bisa kotor, berkas-berkas penting bisa kena makanan. Maaf, Pak. Sekarang bawa makanan kamu dan makan di kantin. Pak, sapu tangannya. Kapan sih aku dianggap benar? Baju Bu Asih bagus ya. Ibu beli di mana sih bajunya? Iya Bu, warna dan coraknya saya suka. Saya dibelikan Fitri, Bu. Oh, dibelikan Fitri. Kok Fitri masih tinggal di sini sih, Bu? Saya sering loh lihat mereka berduaan terus. Sedangkan Fitri itu kan masih orang lain, Bu. Iya, Bu. Mereka memang satu kantor. Jadi pergi dan pulangnya suka sama-sama. Apakah Ibu nggak khawatir? Maksud saya, di rumah Ibu itu kan ada 2 orang laki-laki, Bu. Maaf, Bu. Bagaimana kalau Fitri dikawinkan saja sama Aldo, Bu? Biar dia nggak jadi omongan tetangga. Iya kan, Bu? Bu? Mai, siap-siap, Mai. Kita makan enak hari ini. Habis dapat bonus ya? Aku berhasil menjual beberapa unit di kantor. Selamat. Kamu
pengen makan apa? Pizza. Kok pizza sih? Kamu kan nggak suka makan itu. Tumben banget kamu pengen makan itu. Iya ya. Kok aku tumben ya minta pizza? Atau jangan-jangan Jangan-jangan apa, Mai? aku ngidam, Mas. Apa? Maaf ya, aku tuh lupa bilang sama kamu. Aku sudah telat 2 bulan dan tadi aku baru beli test pack. Kamu mau tahu nggak hasilnya apa? Positif. Kamu... Alhamdulillah. Kenapa? Nggak enak ya? Tak asinan. Kata orang sih, kalau misalnya masakannya itu asin, yang masak mau kawin. Berarti Mbak Fitri mau kawin dong. Sama siapa ya? Om Aldo ya? Juga, kamu ngomong apa sih? Om kan cocok sama Mbak Fitri. Sama-sama belum punya pacar. Ya kan? Kamu bisa aja kamu. Juga apaan sih? Mau kemana, Ma? Bikin teh. Sudah lama. Ngapain juga dipikirin omongan anak kecil? Juga kan cuma mau menggodain omnya aja. Tapi Mama khawatir sama omongan miring tetangga, Pak. Mereka tuh suka nyerempet-nyerempet gitu loh ngomongnya. Ya udah deh, nikahin aja Aldo sama Fitri daripada tinggal serumah. Tapi apa, Ma? Ma, mereka itu sudah dewasa. Mereka itu tahu batas-batas, tahu sopan santun. Pak, justru karena mereka sudah dewasa, Mama jadi khawatir. Kalau mereka masih anak-anak, ya Mama juga nggak apa-apa. Mereka sudah saling menganggap saudara, Ma. Mama tahu, Pak. Tapi apa semua tetangga tahu? Lagi pula anak gadis tinggal di rumah yang lelakinya banyak, kan nggak baik, nggak pantas. Hubungannya juga nggak jelas. Ya ampun, Ma. Kau balik ke situ lagi sih masalahnya, Ma. Udah, Papa pergi. Kamu tuh mulai sekarang ini pintar bohongnya. Kemana aja kamu sesiangan tadi? Itu Mi, Kayla. Oke, mau ditaruh di mana nih muka Mami? Kevin tuh tadi kesini. Kamu bilang mau pergi sama dia. Pergi sama cowok mana kamu? Hah? Cowok? Enggak. Kayla nggak pergi sama cowok kok, Mi. Kayla pergi sama Diana. Enggak. Mami tuh nggak percaya sama kamu. Pergi sama Diana wangi banget. Kan Mami sendiri yang bilang kalau kita mau keluar rumah kita harus bersih dan wangi. Masa gitu aja salah, Mi? Oke. Kali ini Mami berusaha untuk percaya sama kamu, Kay. Tapi awas. Kalau kamu ketahuan bohong, awas kamu. Mai? Mau ke dokter sekarang? Nggak usah, Mas. Tunggu 3 bulanan aja lah. Uang kontrol akan mahal. Ya udah. Aku mau ke kantor sekarang. Kamu pengen apa? Ya, aku pengennya ketemu Mami, Mas. Aku pengen tahu reaksinya apa kalau dia tahu aku hamil lagi. Aku juga pengen nanti pas aku lahiran, Mami nungguin aku. Karena waktu Alif kemarin, aku sendirian. Mau nggak ya, Mami? Kamu telepon siapa, Mas? Halo,
Halo. Ini Bram, Bu. Sebentar lagi ibu akan punya cucu lagi. Sini aku yang ngomong. Halo, Mi. Mai, Mi, Maya hamil lagi. alhamdulillah. Mai, kamu jaga kesehatan ya. Jangan banyak pikiran. Kamu jaga fisik, jaga makanan. Nggak boleh stres. Karena itu pengaruh loh sama janin kamu. Iya, Mi. Makasih ya. Kalau Mami bisa, Mami mau kan nemenin Maya waktu ngelahirin nanti? Iya sayang, Mami usahakan ya. Mami temenin kamu waktu melahirkan. Mami sayang banget sama kamu. Maya juga sayang sama Mami. Makasih ya, Mi. Salam buat semua. Dami. Maya ya? Iya, Pi. Maya hamil lagi, Pi. Dan nanti waktu mau melahirkan, minta temenin Mami. Gak usah. Kamu gak usah nemenin dia. Buat apa dia punya suami? Seberapapun dia punya anak, tidak akan ada satupun yang bisa meluluhkan hati papi. Biar dia tahu rasa. Betapa membangkang orang tua itu mahal tebusannya. Dasar. Tahu hidup susah. Malah tambah anak lagi. Kayaknya mulai dari sekarang, kita nggak usah ya pergi dan pulang kantor bareng. Kenapa gitu, Fit? Iya, aku nggak enak aja sama ibu. Dan ibu bilang, kita udah mulai jadi bahan gosipan tetangga. Apa bedanya, Fit? Walaupun kita nggak pulang pergi bareng kan, kita tetap tinggal serumah. Iya sih. Tapi aku bingung mesti gimana. Atau gini aja. Setelah aku gajian yang pertama, aku ngekos sendiri. Terus, kamu mau bayar baju, sepatu sama tas kamu itu pakai apa, Fit? Katanya gaji per bulan kamu mau dipotong sama Farel. Habisnya waktu itu Farel yang ngebujuk aku sih. Dan maksa-maksa aku supaya beli barang-barang mahal. Kalau nggak dipaksa juga aku nggak mau. Mau kemana kamu? Ih, Mami tuh curigaan banget sih. Orang aku mau pergi sama Kevin, mau ke bridal. Kunci mobil mana? Mami apaan sih? Mana kunci mobil? Pokoknya setiap kamu mau pergi, kamu harus dijemput sama Kevin. Mami tuh pelit banget sih. Kamu jangan macem-macem. Mami akan selalu cek Kevin. Dan jangan pernah bohongin Mami lagi. Kopi. Pagi, Mbak. Pagi. Fit, mau ngapain? Mau bikinin kopi buat Farel ya? Nggak usah. Ini aku bikinin. Iya, Mbak. Soalnya tadi Pak Farel nyuruh aku bikin kopi. Tapi kalau Mbak Moza udah bikin, ya nggak apa-apa. Ya udah, Fitri ke dalam ya. Kok bukan Fitri? Kok kamu yang bikin, Mos? Kenapa? Nggak suka? Oh, enggak. Biarin aja dia yang bikin, itu kan tugasnya dia. Nanti kan kalau kamu udah jadi suami aku, itu jadi tugas aku. Cobain dong. Gila, kopi apaan nih? Enakan buatan Fitri. Enak mana sama buatan Fitri? Enak kok, pas banget. Aku habisin ya.
Ini apaan sih? Aduh, sorry. Aku ngagetin ya. Ini tempat cincin kan? Isinya mana? Cincin buat siapa sih? Buat siapa lagi? Boleh lihat nggak? Jangan dong. Ntar nggak surprise lagi. Kamu tahu nggak? Hari ini aku bahagia banget. Soalnya kamu udah nunjukin keseriusan kamu sama aku. Oh my God. Fitri, Iya, Mbak. mulai sekarang biar aku aja ya yang nyiapin kopi buat Pak Farel. Kenapa, Mbak? Saya ikhlas kok buat ngebuatin kopi Pak Farel tiap pagi. Udah, biar aku aja. Kamu ngurusin semua pekerjaan kantor aja ya. Soal kopi biar aku aja ngatur. Oke? Iya, Mbak. Kemarin Mbak Bosa nangis. Sekarang kok kelihatannya senang. Mungkin dia rukun lagi sama Pak Farel. Bagus deh. Ini semua nggak bakal terjadi. Kalau tadi Fitri yang bikin kopi. Kenapa bukan kamu yang bikin kopi saya? Tadi Mbak Bosanya sendiri yang... Kamu udah bosan kerja di sini. Kamu mau saya pecat. Tapi benar, Pak. Mbak Bosanya sendiri yang mau bikinin kopi buat Bapak. Tumben sih dia nggak nelfon gue. Tapi kenapa juga ya gue nungguin teleponnya? Padahal kan dulu kalau dia nelfon malah gue reject mulu. Hai Al. Kayaknya lagi happy, Mos. Farel udah beliin cincin buat aku. Wah, berarti tinggal tunggu tanggalnya aja nih. Kevin. Males banget sih. Halo. Hey, kok suara kamu kayak habis bangun tidur gitu sih? Aduh, cewek apaan sih kamu jam segini baru bangun? Ih, apaan sih? Nelfon cuma buat ngoceh-ngoceh. Pokoknya sekarang aku lagi mau menuju ke rumah kamu siap-siap ya. Bye. Belum jadi suami aja udah ngatur-ngatur. Gimana udah kawin? Bisa nggak dikasih kebebasan gue? Al, hari ini biar aku yang bayar ya. Kan hari ini aku gajian. Kamu menelpon siapa sih? Enggak. Makan, Fit. Semalam aku ngobrol banyak sama mama papiku. Mereka bilang bakal ngelamar kamu secepatnya. Tapi sebelumnya aku mau nanya, Kay. Selama aku mondar-mandir ke luar negeri buat ngurusin bisnis, kamu ada deket sama cowok lain gak sih? Kok kamu nanya itu lagi sih? Tinggal jawab aja apa susahnya sih, Kay. Ya mana mungkin aku bisa deket sama cowok lain. Mami, aku aja tuh udah kayak Intel. Ngecek aku kemana-mana pergi. Puas. Berarti kamu udah benar-benar siap buat nikah sama aku. Kita mau kemana? Sekarang kita pergi ke bridal buat milih gaun pengantin secepatnya. Yuk. Terima kasih ya Fitri, kamu baik sekali.
Keren banget nih, Fit. Bisa dipakai buat pacaran dong. Kamu tuh mestinya malu. Bukannya buat melamar malah mau kencan. Man, kamu itu malu sama Fitri. Kamu kan belum pernah beliin bapak sama ibu. Biarin aja. Bang sih, Pak. Fit, janji ya, ini buat gaji pertama kamu aja. Lain kali jangan beli macam-macam kayak gini, Fit. Nanti uang kamu habis, terus kamu nggak bisa nabung, ya? Man, gimana tuh tasnya? Bagus tuh. Aku siapin makan malam dulu ya. Halo Fitri. Waduh, keren banget. Aku ingin menawarkan kamu sebuah bisnis. Kamu tahu bisnis? Kamu nggak tahu ya? Kamu orang kampung sih. Bisnis itu adalah usaha. Dan ini adalah big business. Bisnis besar. Tapi cuma karena aku lagi nganggur, masalah kapital alias modal, aku agak-agak kesusahan nih, Fit. Nah, untuk bisnis besar ini, aku hanya memerlukan uang 500.000. 500.000. Aku pinjam 500.000 ya. 500.000 mas. Kalau segitu saya nggak ada. Soalnya abis gajian saya udah beli macam-macam. Belum dipotong sana sini sama kantor. Belum lagi nanti saya masih ngirimin uang ke bule di kampung. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau misalnya bisnis besar 500.000, nggak bisa, nggak apa-apa. Kita main di middle business alias bisnis kelas menengah. Kalau gitu 300.000. 300.000 saya sih ada mas. Tapi kalau saya kasih Mas Norman saya nggak ada pegangan dong. Gimana 150.000 aja? 300.000 nggak ada? Ya udah deh, 150.000. Jangan, Fit. Kenapa sih lo? Resek banget. Kenapa lo gangguin gue? Gue mau bisnis sama dia. Bisnis? Bisnis apa? Mana ada bisnis cuma modal 150.000? Udahlah dong, nggak apa-apa kok. Aku udah ikhlas, nggak diganti sama Mas Norman juga nggak apa-apa. Tuh, lo denger tuh. Dia aja nggak apa-apa. Kok lo yang resek sih? Jangan, Fit. Kalau aku bilang jangan, jangan. Kamu tahu duit ini mau dipakai buat apa? Duit ini mau dipakai buat judi, Fit. Judi? Astagfirullahaladzim, Mas Norman judi kan dosa. Resek lo. Ma, katanya mau makan, kok malah masuk kamar? Pak, sejak Fitri tinggal di rumah ini malah ribut terus. Kenapa Mama salahkan Fitri? Itu kesalahan Norman. Dari dulu kan Norman selalu bikin ribut di rumah ini. Enggak, Pak. Di luar masalah Norman, Mama merasa Fitri juga menambah beban masalah di rumah ini. Mama tidak ikhlas menolong Fitri. Ma, Firman di sana tidak akan tenang kalau tahu sikap Mama seperti ini. Waalaikumsalam. Sini. Kamu kok gedong-gedong Alif sih? Janin kamu kan masih belum kuat, Mai. Gak apa-apa, kasihan Alif, Mas. Itu pizzanya dimakan dong. Sudah gak kepengen, Mas. Kok nggak kepengen sih? Ya kan saya ngidamnya kemarin. Kamu beliinnya sekarang. Jadi kamu pengen apa sekarang? Biar aku cariin deh. Saya cuma pingin Mami datang ke sini jengukin saya. Nanyain kehamilan saya, kek. Jengukin Alif. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, Mas ya. Ya mungkin beliau masih sibuk kali, Ma.
Tapi kamu jangan sedih. Aku punya hadiah buat kamu. Apa ini, Mas? Kamu buka aja. Ya ampun, Mas. Ini benar, Mas. Mas Bram, selamat ya. Kamu naik jabatan sekarang. Itu semua berkat doa dan dukungan kamu, Mai. Mas, sini biar saya terusin ya. Jangan, Mbak. Nanti kalau ketahuan Pak Farel atau Pak Utama, saya bisa dipecat, Mbak. Kamu nggak akan dipecat karena saya minta, ya? Mbak, saya mau bersihin meja di dalam dulu, Mbak. Udah nggak usah, kamu kesana aja Gi, ngerjain yang lain. Ini biar saya terusin. Ya udah deh, Mbak. Makasih ya, Mbak. Kalau yang ini, taruh aja. Pagi Mbak. Mbak, Fitri permisi ke toilet dulu ya. Fitri. Ceroboh banget sih. Jadi ini cincinnya. Bagus banget. Farel Miska. Mana si Fitri? Moza? Kamu bilang kamu bakalan nikah sama aku. Tapi ternyata kamu masih belum bisa ngelupain mantan kamu itu. Ini apa, Rel? Dari mana kamu dapetin itu? Tadi Fitri beresin meja kamu. Kalau bukan karena Fitri lupa nutup laci kamu, mungkin sampai sekarang aku masih kegeeran. Kalau kamu nyimpen cincin ini buat aku. Tapi sebenarnya, Mos, Fitri lagi. Ngapain kamu ngintip-ngintip saya? Saya nggak ngintip kok, Pak. Terus kenapa kamu buka-buka laci saya? Kamu tuh makin lama makin kurang ajar ya, makin ngelunjak, makin mau tahu urusan orang lain. Enggak. Tadi saya lagi... Halo. Selamat siang, dengan Fitri bisa dibantu. Halo. Iya, tunggu. Halo. Halo, yang mana yang jawab? Halo. Halo. Moza, tunggu, Moza. Apa lagi, Rel? Aku nyerah. Aku
Aku nggak bisa diginiin terus. Aku capek. Mos, denger dulu. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan demi cinta. Perut saya kenapa ya? Aduh. 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 Perutku kenapa? Aduh. Aduh, kok nggak aktif ya? Kantornya. Aduh. Halo, selamat siang. Halo, Mbak. Saya mau bicara dengan Pak Bramantio. Maaf Bu, Pak Bramnya sedang meeting. Dari mana Bu? Saya istrinya Mbak, penting Mbak, tolong Mbak. Nggak bisa diganggu Bu. Saya sakit Mbak, tolong kasih tahu ke suami saya sakit, saya istrinya. Saya minta tolong Mbak. Oh, sebentar Bu. Pak Bram, ada telepon dari istri Bapak, penting katanya. Sebentar ya, Ram. Halo? Kenapa, Mai? Apa? Kita sebenarnya mau kemana sih, Al? Aku pengen ngajak kamu makan bakso di tempat langganan aku waktu kuliah dulu, Fit. Walaupun dekat rumah sakit, tapi enak, Fit. Perkembangan janinnya tidak bagus, Pak. Pembuahannya kurang sempurna. Terpaksa kehamilan ini kita tidak bisa pertahankan. Dan nanti sore akan langsung dilakukan kuret. Ikhlasin aja ya, Mai. Mungkin ini bukan rezeki buat kita. Jadi, kira-kira kapan dioperasinya, Dok? Nanti jam 3 sore. Iya, Al. Tas aku ketinggalan di mobil. Kamu bukain ya. Iya. Kok kayak Mas Bram? Mas Bram? Fitri? Apa kabar, Fit? Baik, Mas. Wah, hebat kamu, Fit. Kamu sudah dapat kerjaan yang bagus ya? Syukurlah. Gimana kabarnya Alif sama Mbak Maya? Itu dia, Fit. Maya sebetulnya lagi hamil, tapi keguguran. Astagfirullahaladzim. Makanya sore ini rencananya dia mau dikuret. Sekarang Mbak Maya di mana? Sekarang dia lagi ada di rumah sakit. Ini rumah sakitnya. Aku sekarang mau pulang dulu, mau ambil baju, sekalian mau lihat Alif. Karena Alif aku titipin di tetangga. Tunggu sebentar ya, Mas ya. Saya mau ke situ sebentar ya. Fit, kamu dari mana aja, Fit? Kamu duluan aja ya makannya. Soalnya aku ketemu sama orang yang udah nolongin aku dulu. Ya, aku mesti buru-buru ke sana. Tapi, Fit. Udah, Al, aku buru-buru banget ya. Tapi baksonya gimana? Mas, kamarnya Mbak Maya di mana? Di
Di kamar Melati nomor 7. Ya udah. Fit, Kenapa, Mas? Maya kan lagi mau operasi dan sepertinya butuh biaya banyak. Kalau Fitri nggak keberatan, aku mau pinjam uangnya Fitri dulu, boleh nggak? Nanti kalau uang dari kantor sudah keluar, nanti aku ganti. Sebentar ya, Mas. Aku cuma ada segini, Mas. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa kok, Fit. Ya nggak apa-apa. Ini 200.000 buat nambah-nambah aja. Jangan, Fit. Kamu pasti butuh uang juga. Nanti biar aku pinjam sama kantor aja deh. Aku pulang duluan ya. Iya, Mas. Ingin rasanya bisa nolong mereka. Mereka itu sangat baik sama aku. Tapi kenapa aku nggak bisa bantu saat mereka membutuhkan? Mbak. Fitri, ya ampun Fit, kamu apa kabar? Mbak gak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Baik, Mbak. Tadi aku ketemu Mas Bram di depan. Mbak, yang tabah ya. Kamu juga doain Mbak ya Fit ya, supaya Mbak kuat ngadepin semua cobaan ini. Iya, Mbak. Mbak kangen sama kamu Fit. Aku juga kangen sama Mbak. Sama Alif juga aku kangen. Apa ini Fit? Mbak nggak perlu kok. Mbak, dari dulu kan Mbak udah banyak bantu aku. Sekarang giliran aku yang bantu, masa Mbak gak mau sih? Mungkin itu emang gak berharga, tapi aku senang bisa bantu Mbak. Makasih ya Fit ya. Iya Mbak, kapan-kapan aku mainnya ke rumahnya Mbak. Sekarang aku mesti balik ke kantor, karena waktu jam siangnya udah habis. Nanti kalau terlambat, aku bisa diomelin sama bos aku. Bos kamu galak ya? Galak banget Mbak, kerjanya ngomel-ngomel terus. Gak tahu ya cara orang tuanya ngedidik tuh kayak apa, sampai anaknya gak punya sopan santun. Ya udah kamu hati-hati ya Fit ya. Jaga diri. Sekali lagi makasih banyak ya. Cepat sembuh ya Mbak. Permisi Mbak. Maafin saya Tante, tapi saya nyerah. Saya nggak bisa, Tante. Saya nggak mau kebahagiaan saya tergantung sama sikap orang lain. Saya nggak mau terus-terusan dipermainin Farel kayak gini terus. Oke Moza, kamu tenang ya. Karena segala sesuatu itu pasti ada solusinya. Yang sabar ya. Tante akan kesana sekarang ya. Iya, Tante. Fitri, kamu udah sampai kantor? Fit, tadi yang kamu jenguk siapa sih, Fit? Fit? Kok suara kamu kayak orang nangis, Fit? Iya, aku sedih aja. Mbak Maya itu kan orang yang sangat berjasa buat aku. Sekarang dia lagi butuh uang buat operasi. Aku malah nggak bisa bantu. Kenapa kamu nggak bilang aku, Fit? Aku kan bisa bantu kamu. Ya nggak enak lah, Al. Kan aku yang punya utang budi. Aku nggak mau kalau ngerepotin kamu. Tunggu sebentar ya. Aku ada tamu. Selamat pagi, Bu. Kamu itu bukan pembantunya Moza? Saya bukan pembantu, Bu. Waktu itu kan saya lagi numpang di rumahnya Mbak Moza. Ya terus ngapain kamu di sini sekarang? Ya sekarang saya jadi sekretarisnya Pak Farel. Sekretarisnya Pak Farel? Apa nggak ada orang lain? Saya Udah. Emangnya kamu tuh bisa apa sih? Ngerjain tugas-tugas kantor ini kamu bisa? Ya awalnya sih saya nggak ngerti, apalagi sama komputer.
Tapi kan sekarang udah ngerti karena diajarin sama Mbak Moza. Iya jelas aja kamu tuh gaptek. Orang biasanya pegang panci, pegang kompor, sekarang pegang komputer. Hah, dada aja. Bu, Pak Farel nggak ada di ruangan. Sekarang kamu cari, di mana dia? Cari kemana? Saya juga nggak tahu. Aduh, bener-bener gebetein ya kamu. Ya telepon dong ke HP-nya, dia ada di mana? Teleponnya saya nggak tahu nomornya berapa. Ya saya kan memang takut sama Pak Farel. Jadi saya nggak berani kalau mau nelpon dia. Sekretaris macam apa sih kamu? HP bos kok nggak tahu? Capek tau nggak ngomong sama kamu? Gimana sih si Farel? Perempuan kampung nggak becus jadi sekretaris. Macem-macem aja tuh. Moza, sayang, maafin Farel ya. Kamu yang sabar ya. Memang si Farel itu seperti papinya, kaku. Tapi kamu harus tabah seperti tante. Karena tante selalu tabah menghadapin laki-laki kayak gitu. Pak, untung Bapak udah datang. Udah ditungguin ibunya dari tadi. Sabar. Masih sabar kerja di sini. Rel, kamu ini apa-apaan sih? Mami ini perempuan. Kakak kamu juga perempuan, adik kamu perempuan. Masa kamu tega mempermainkan Moza? Gimana kalau terjadi sama keluarga kita? Kamu juga nggak rela kan? Rel, bentar lagi kamu tuh menikah sama Moza. Lupakan yang namanya Miska. Dia itu cuma masa lalu. Cukup, Mi. Kenapa sih Mami dan Papi selalu ngingetin aku soal nikah terus? Mi, tanpa Papi dan Mami tekan aku seperti ini, aku akan tetap nikahi dia kok. Dan kamu, Mos, kamu gak usah takut aku gak nikahi kamu. Karena aku akan nikahi kamu suatu saat.